Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan membahas soal-soal yang ada di seleksi masuk IPDN. Jadi mungkin teman-teman kalau yang belum tahu, IPDN ini adalah seleksi untuk masuk sekolah kedinasan gitu ya. Jadi ini merupakan requestan dari salah satu penonton aku gitu ya, untuk membahas soal-soal tes IPDN karena mungkin beliau mau mengikuti tes ini gitu ya. Nah, jadi requestannya itu adalah cara menyelesaikan matematika yang ada di IPDN. Nah, IPDN ini ternyata setelah aku baca ada beberapa tes. Nah, ini sebenarnya aku belum pernah gitu ya membahas tentang soal-soal yang ada di IPDN. Nah, ada sekitar 4 tes yang ada di IPDN. Yang pertama itu katanya ada TWK, itu tes wawasan kebangsaan. Ini adalah seleksi untuk menilai pengetahuan dan kemampuan. Nah, ini ya yang tentang undang-undang dasar ya, Pancasila dan sebagainya. Nah, yang kedua itu tentang tes intelijensi umum atau TIU. Nah, ini juga berhubungan dengan matematika ya. Ini yang berhubungan dengan logika dan matematika dasar. Dan sebenarnya untuk matematika yang IPDN ini tidak terlalu susah daripada yang UTBK atau SNBT. Kenapa? Karena mungkin menurut aku mereka atau pembuat soalnya ini ya IPDN dia berfokus pada wawasan kebangsaan aja. Jadi yang akan dikuatkan itu adalah bagian wawasan kebangsaan. Nah, kemungkinan kenapa muncul matematika ini ya tadi matematika kan sebagai ilmu dari ya istilahnya segala ilmu gitu ya kalau terlalu banyak. Ilmu dan segala ilmu karena dasar-dasar logika berpikir itu ada di matematika. Makanya dalam tes apapun matematika itu sebagian besar akan selalu ada kayak gitu. Nah, jadi kita akan ya mungkin membahas TIU, terus ini ada yang ketiga tes karakteristik pribadi TKP. Ini katanya seleksi untuk menilai integritas diri, berprestasi, kreativitas dan inovasi. Dan yang terakhir sebentar. Oh, udah 4 ya. Nah, jadi yang akan belum masih 3. 1 2 3. Satu lagi mana ya? Sebentar. Oh, ternyata 3. Sorry. Ternyata 3 ya. TWK, TIU dan TKP. Jadi yang akan kita fokuskan adalah yang bagian TIU ini. Dan sebenarnya aku nggak mau terlalu fokus ke dasar-dasar untuk menyelesaikan TIU ini. Tapi mungkin kalau requestan soal langsung mungkin bisa aku buatkan videonya. Jadi ini salah satu penonton aku ingin membahas dasar cara menyelesaikan soal yang dikirimnya gitu. Dan bagaimana sih cara berpikir untuk menyelesaikan soal itu. Gitu ya. Jadi itu requestannya katanya. Nah, ini untuk penilaiannya katanya TWK-nya itu sebanyak 35. Terus kalau dijawab salah nggak ada pengurangan ya. Terus kalau dijawab benar itu ada 5. Kalaupun tidak menjawab itu agak akan ada pengurangan. Nah, ini untuk TIU ada 30. Nah, ini makanya lebih sedikit ya dibanding yang lain karena mungkin fokusnya tadi ke wawasan kebangsaan dan
hal yang terkait dengan yang lainnya gitu ya. Tes kepribadian. Yang matematikanya itu cuma 30 soal. Bobot nilainya 5 dan tidak menjawab 0. Katanya di sini ada ini kan, ada rata-ratanya. Tuh, katanya untuk nilai ambang batas. Nah, berarti kalau ambang batas itu lebih ke rata-rata gitu ya. Kan di sini TIU itu katanya 30 soal dan satu soalnya itu 5 gitu ya, 5 poin. Maka kalau kejawab semua dengan benar itu sekitar 150. Nah, ternyata rata-ratanya untuk bisa dapat di atas rata-rata dari TIU itu sekitar 80 ya, di atas 80. Jadi kalau dapat ini terus semuanya terpenuhi, nah kemungkinan teman-teman bisa masuk dinas ya. Oke, selanjutnya itu aja teman-teman ya. Jadi mungkin ini udah aku siapin untuk soalnya ada di Word. Sebenarnya ada beberapa soal teman-teman ya, jadi aku akan bagi menjadi beberapa video. Oke, mungkin yang pertama, nah ini gak terlalu susah teman-teman ya, kalau aku lihat. Karena memang matematika yang digunakan itu matematika dasar. Tuh. Oke, yang pertama. Ini pola teman-teman ya, ada 8, 8, 11, 16, 14, 24. Oke, kata tadi katanya pengen dibahas tentang bagaimana sih cara berpikirnya gitu ya untuk menentukan pola pada baris bilangan ya. Jadi gini teman-teman ya, kalau ingin menentukan suatu angka atau suatu huruf dari suatu pola, maka yang pertama dilakukan adalah berpikir sesederhana mungkin. Gitu ya. Maksudnya adalah ketika kita memiliki sebuah pola 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, nah ini tentukan pola selanjutnya gitu ya. Ini berpikir sederhana dulu teman-teman ya, jangan terlalu rumit. Jadi pertama yang dilakukan adalah dari angka yang satu ke angka yang selanjutnya itu kita hitung perbedaannya. Teman-teman bisa menggunakan pengurangan, perkalian, pembagian, penjumlahan gitu ya. Dan operasi dasar lainnya kayak pangkat atau akar. Oke. Nah, di sini ternyata dari 1 ke 2 itu berbeda gitu ya, berbeda plus 1. Terus dari 2 ke 3 itu berbeda plus 1. Nah, teman-teman kalau lihat polanya, ini semuanya berbeda plus 1. Berarti dari angka 5 ke angka yang belum kita ketahui juga akan berbeda 1. Makanya, nanti 5 ini harusnya menjadi 6. Karena 5 tambah 1 itu sama dengan 6. Ini ya, berbeda 1 ya. Kayak gitu ya. Jadi, yang pertama dilakukan adalah mencoba untuk berpikir sesederhana mungkin. Jangan terlalu rumit ya. Kalau misalkan ada sebuah angka pola ya, pola bilangan, katakanlah berapa ya? Misalkan 1 itu 2, ini mungkin 3, oke, 3. Enggak, jangan 3. Ya, 3 benar. 3. Terus ini 6. Terus ya gini ya. Nah, pertama yang dilakukan tadi ya, kita berpikir sesederhana mungkin. Jadi teman-teman coba untuk
melangkah dari angka 1 ke angka berikutnya. Ya. Di sini misalkan dari angka 1 ke angka 2 dia berbeda 1 gitu ya, plus 1. Tapi dari angka 2 ke angka 3 juga berbeda 1 juga ya. Sekarang dari 3 ke 4 berbeda plus 1. Nah, ini yang menjadi masalah. Dari 4 ke 6 itu berbeda plus 2. Oke. Cara sederhana mungkin itu mungkin banyak sekali membantu teman-teman dalam menyelesaikan soal seperti ini. Tapi kalau cara sederhana tidak bisa menyelesaikannya, biasanya ada pengembangan dari cara sederhana tersebut. Tadi ya, cara sederhananya adalah kita melangkah satu persatu dari tiap dari tiap suku ya. Nah, sekarang cara yang lebih advance, cara yang lebih lanjut itu teman-teman silakan loncat sebanyak 2 kali setiap angka ya. Jadi kita akan loncat nih dari 1 ke 3 berarti ya. Tulis 1 ke 3 nih. 1 ke 3 itu berbeda plus 2. Katanya 3 ke 6 itu katanya berbeda plus 3 ya. Selanjutnya yang 2 ke 4 itu katanya berbeda 2 ya. Berbeda 2. Sebenarnya ini informasinya kurang teman-teman ya, karena nanti ada ambiguitas. Kenapa? Karena mungkin ini polanya nggak konsisten. Kayak gitu. Nah, untuk yang pertama, 1 ke 3 itu plus 2, 3 ke 6 itu plus 3 ya. Nah, berarti 6 kebilangan yang ada di sini, itu kalau berdasarkan pola ini plus 2, plus 3, berarti selanjutnya harusnya plus 4. Gitu. Ya. Jadi dari 6 ke titik-titik itu harus berbeda plus 4. Ya. Dari sini ke yang ujung. Berarti berapa? 10 ya. Dapatlah 10. Sekarang dari 2 ke 4 katanya di sini cuma satu informasi doang. Dari ini masih ambigu teman-teman ya. Tapi kalau misalkan dilihat dari pola sebelumnya, nah ini harusnya bertambah 1 ya. Berarti harusnya dari 4 ke sini harus berbeda 3 ya. Dari 4 ke titik-titik berbeda 3 ya. Berarti di sini haruslah 7. Kayak gitu teman-teman ya. Itu mungkin cara berpikirnya untuk pola bilangan yang seperti ini. Sebenarnya masih dasar ya. Oke. Ini yang pertama, 8, 8, 11, 16. Oke, kita tulis dulu ya. Kita tulis dulu. Ini nomor 45 katanya. 8, 8, 11, berapa tadi? 16, 14, 24. Yang ditanyakan 2 angka setelahnya. Ini dan ini. Oke. Kita akan berpikir nggak akan terlalu jauh ya teman-teman ya. Yang pertama yang dilakukan adalah berpikir sesederhana mungkin. Ya. Di sini berarti kita loncat nih dari sini ke sini. Loncat 1 kali ya. Nah, permasalahannya dari operasinya nih. 8 ke 8 kan bisa jadi ditambah 0,
dikurangi 0, atau dikali 1. Gitu ya. Nah, teman-teman silakan pakai semua operasi dasar, ya 4 itulah. Pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Silakan pakai yang 4 itu untuk menyesuaikan polanya. Nah, aku di sini coba ya dari perkalian. Kalau 8 ke 8 itu harus dikali 1. Tuh ya. Terus dari 8 ke 11 nih, bukan kali lagi ya. Nah, teman-teman harus mix ya. Harus mencampurkan operasi-operasi pembagian tersebut. Gitu. Dari 8 ke 11 itu harus ditambah 3. Terus dari 11 ke 16 itu harus ditambah 5 ya. Nah, ternyata dari sana, dari 16 ke 14 nih, ada yang menjadi masalah gitu ya. Yaitu di 16 ke 14. Dia berkurang 2 ya. Nah, kita kembangkan cara berpikirnya. Teman-teman silakan loncat dari 8 ke 11 gitu ya, dan loncat ke 14 dan sampai ke sini ya. Loncat 2 kali ya. Nah, itu pengembangan cara berpikirnya seperti itu. Oke. Berarti dari 8 ke 11 itu harus ditambah 3 ya. Terus dari 11 ke 14 juga ditambah 3. Nah, ini jangan dulu tentunya, jangan dulu dari sini ke sini. Takutnya ada yang berbeda. Sekarang yang ini ke 16. Berarti dari 8 ke 16 ada 2 nih. Ada dikali 2 atau ditambah 8. Tapi kalau dilihat dari polanya, 8 ke 16 kalau dikali 2, nah berarti 16 ke 24 itu nggak boleh dikali 2. Karena apa? Karena tadi dia kan 16 kali 2 kan 32 ya, jadi nggak akan berpola. Kita coba penjumlahan. Berarti 8 ke 16 itu ditambah 8. Terus di sini 16 ke 24. 16 ke 24 itu harus ditambah 8 juga sama ya. Nah, berarti karena setiap kita loncat 2 kali dari setiap sukunya sama, maka yang pertama ini dari 11 ke 14 ditambah 3 berarti dari 14 ke bilangan yang ingin kita cari adalah berbeda, 3 juga sama. Berarti 14 ke titik-titik ya, itu harus ditambah 3 gitu ya. Jadi 14 tambah 3 ini harus 17 gitu ya. Nah, tips yang kedua adalah kalau udah kelihatan satu jawaban, kita lihat aja ya. Ada yang, nah ini teman-teman ya, jawabannya B. Kenapa? Karena angka pertamanya ini semuanya beda. Karena yang kita dapat adalah jawabannya adalah 17 dan satu-satunya, maka kita pilih aja yang ini. Karena kan nggak mungkin yang lain. Tapi kita coba dulu. Kita coba cari yang keduanya. Benar nggak bahwa jawabannya adalah 32 gitu ya, yang keduanya. Oke. Setelah itu dari 16 ke 24 ya, 16 ke 24 itu katanya beda 8. Nah, maka dari 24 ke sini itu harus berbeda 8 juga, teman-teman ya. Berarti dari 24 ke titik-titik itu harus ditambah 24 juga. 8, sorry. Nah, 24 tambah 8 itu adalah 32 ya. Nah, maka benar teman-teman ya, jawabannya adalah 17 dan 32. Oke.
Nih, 17 dan 32. Benar ya jawabannya. Tapi kalau misalkan teman-teman udah mendapatkan satu angka di sini, terus setiap angka di sini berbeda, maka ya udah pilih aja itu supaya menghemat waktu. Oke, yang kedua adalah polanya 3232. Kita tulis dulu ya. Kita hapus dulu ini teman-teman ya. Pola yang kedua adalah 32323. 32323. Yang keempat 6. 3,2,3,2,3 berapa angka selanjutnya? Gitu ya. 32323. Ya. Oke. Seperti biasa, kita harus membiasakan untuk berpikir sesederhana mungkin, gitu ya. Kadang, kalau kita berpikir terlalu sulit, itu akan memakan waktu lama. Dan juga, kalau kita berpikir terlalu sulit, itu sebenarnya akan akan membuat otak kita pusing gitu ya, karena kita nggak tahu cara berpikir sederhananya itu kayak gimana, kayak gitu ya. Jadi kita harus dari yang paling sederhana dulu. Nanti kalau misalkan belum ketemu, ya kita agak up dikit untuk caranya ya, untuk cara berpikirnya kita up dikit sampai ke level yang lebih tinggi ya. Jadi yang sulit dari yang sederhana ke tingkat yang lebih high gitu ya. Oke, kita akan loncat satu kali dulu. Berarti dari 3 ke 2 itu dia berbeda. Nah, ini berbeda dikurang ya, berarti dikurang 1 ya. Terus dari 2 ke 3 itu dikurang ditambah 1. Begitupun dari 3 ke 2 lagi ya, dari sini ke sini itu dikurang 1. Nah, begitupun dari 2 ke 3 dia akan ditambah 2 ya. 2 ke 3 dia ditambah 1. Nah, yang ini dikurang, ini ditambah, ini kurang, ditambah. Nah, berarti dari sini ke sini itu harus dikurangi, teman-teman ya. Harus dikurangi 1, karena berdasarkan pola ini, dikurang, ditambah, dikurang, ditambah, maka yang selanjutnya adalah dikurang. Berarti 3 ke titik-titik harus dikurang 1. Selanjutnya, karena di sini dikurang, berarti dari sini ke sini harus ditambah 1. Gitu ya. Oke, yang pertama dulu. Dari 3 ke titik-titik ini harus dikurang 1. Berarti haruslah 2 ya. Harus 2. Oke, berarti jawabannya 2. Yang pertama. Yang di sini. Nah, berarti dari sini ke sini harus ditambah 1 berdasarkan pola yang tadi. Dari 2 ke titik-titik itu harus ditambah 1. Berapa? Jadi 3 dong ya. Nah, maka jawabannya adalah 2 dan 3. Ya, cukup gampang teman-teman ya. Nih, 2 dan 3. C jawabannya. Oke, selanjutnya adalah nomor 47. Nomor 47. Polanya adalah 7, 8, barisan bilangannya adalah 7, 18, 29, 40, 51. Oke, seperti biasa, kita berpikir sederhana dulu. Dari 7 ke 18, itu berbeda 11 ya, atau ditambah 11. Terus dari 18 ke 29 itu ditambah 11 juga sama ya.
Terus dari 29 ke 40 ditambah 11 juga sama. Nah, begitupun dari 40 ke berapa? Ke 51 ya. Ya, ke 51 juga ditambah 11. Nah, maka dari 51 ke titik-titik ini harus polanya sama gitu ya. Berarti ke titik-titik harus ditambah 11. 51 tambah 11 adalah berapa? 62 ya. Jawabannya adalah 62 teman-teman ya, yang B. Oke, mungkin untuk teman-teman untuk video kali ini ada 3 soal. Jadi sebenarnya banyak yang di request sama penonton aku di sini. Di sini juga ya. Nah, banyak, lumayan. Tapi mungkin nanti kita maraton aja ya. Kita istilahnya jangan terlalu disekaligusin gitu ya. Oke, mungkin teman-teman untuk video kali ini jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.